pertama, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Basic di Microsoft Excel. Di sini sudah ada data dari PT Smartpro Indonesia Maju. Di sini kita akan mencari berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Sebelumnya kita lengkapi dulu datanya, yaitu kita lengkapi omset penjualan, total modal, dan keuntungan bersihnya. Kita cari omset penjualannya dengan rumus sama dengan smartphone terjual, kita kalikan dengan harga per smartphone. Kemudian total modal kita cari dengan rumus sama dengan modal per smartphone, kita kalikan dengan smartphone terjual. Lalu untuk keuntungan bersih kita cari dengan rumus sama dengan omset penjualan dikurangi dengan total modal. Setelah data sudah cukup, kita cari berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta dengan fitur bersih. Itu kita klik what if analysis, kemudian pilih bersih. Nah, di sini sel kita pilih sel yang ingin kita rubah, yaitu kita klik ini, kemudian to value kita rubah menjadi 50 juta. Kemudian changing cell, itu sel mana yang ingin kita rubah, yaitu klik sel yang ini, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah berubah. Untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, kita harus menjual 125 smartphone. Sedangkan untuk mendapatkan 150 juta, kita akan cari terlebih dahulu, yaitu klik what if analysis, kemudian pilih basic. Nah, selnya kita klik yang ini, keuntungan bersih, to value kita rubah ke 150 juta. Bagian sel kita klik yang ini 125, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah. Untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita harus menjual 375 smartphone. Sekian penjelasan basic dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah menjelaskan mengenai cara penggunaan basic di Microsoft Excel, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan solver di Microsoft Excel. Di sini sudah ada datanya. Di sini kita akan mencari jumlah yang harus dibuat, total modal, dan total keuntungan dengan beberapa ketentuan yang ada. Langsung saja kita pilih data, kemudian pilih solver. Nah, pada set objektif kita masukkan sel total keuntungan, kita klik, kemudian di sini pilih max, kemudian pada back changes variable cell kita masukkan sel yang ini, kita blok, kemudian kita masukkan beberapa ketentuan yang ada dengan pilih add. Nah, pada ketentuan yang pertama adalah jumlah harus berbentuk angka bulat. Pada sel refresh ini kita masukkan sel ini, kita blok, kemudian di sini kita rubah menjadi integer, yang artinya adalah angka akan berbentuk angka bulat. Kemudian kita add, kemudian ketentuan yang kedua adalah total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Sel refresh di sini kita masukkan total ini, kita klik, kemudian kita rubah menjadi sama dengan, untuk kontrasnya kita masukkan kapasitas produksi ini, kita klik, kemudian add, kemudian untuk ketentuan yang ketiga adalah jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Untuk ini sel refreshnya kita masukkan sel ini, kita blok, kemudian kita sudah benar ini tandanya kurang dari sama dengan. Untuk kontrasnya adalah kita masukkan sel ini, perkiraan penjualan per hari kita masukkan, kemudian add, kemudian pada ketentuan yang keempat adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Di sini sel refreshnya kita masukkan sel total modal, kita klik, kemudian kurang dari sama dengan, kontrasnya kita klik modal yang dimiliki, kemudian klik OK. Setelah kita masukkan semua ketentuan yang ada, langsung saja kita klik solver. Nah, di sini kita klik saja OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, jumlah yang harus dibuat, total modal, dan total keuntungannya. Sekian penjelasan saya mengenai penggunaan dari solver
di Microsoft Excel. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan solver di Excel, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung CAC atau Customer Acquisition Cost di Microsoft Excel. CAC sendiri merupakan berapa biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan customer baru. Fungsinya adalah jika kita mengetahui jumlah pelanggan yang membeli produk kita selama masa hidup mereka atau CLV, kita dapat membandingkan antara CLV dengan CAC untuk memahami profitabilitas. Nah, di sini ada suatu data terkait dengan pemasaran yang ada. Di sini terdapat data paid advertising dari Facebook, Google, dan televisi dari bulan Januari hingga bulan Desember, dan terdapat biaya marketing lainnya dari PR agency dan marketing payroll dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, dari data ini yang kita gunakan nantinya adalah data dari customer. Di sini customer dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu new customer paid atau pelanggan baru yang berhasil kita dapatkan melalui media iklan berbayar. Kemudian yang kedua, new customer organik, yaitu pelanggan baru yang berhasil kita dapatkan secara organik, yaitu seperti konsumen membeli produk kita dengan media word of mouth. Kemudian yang ketiga ada returning customer, yaitu customer yang melakukan pembelian ulang. Nah, di sini ada total order, yaitu berapa banyak transaksi yang terjadi pada bulan itu. Nah, di sini kita akan menghitung berapa CAC dari data-data ini. Yang pertama yaitu paid CAC. PCSI ini hanya berfokus pada pelanggan yang berhasil didapatkan melalui iklan berbayar. Kemudian pada blended CSI, yaitu berapa jumlah konsumen baru yang berhasil didapatkan baik melalui iklan maupun secara organik. Kita langsung hitung saja paid CSI-nya dengan rumus sama dengan total paid ads dibagi dengan new customer paid. Kita enter saja. Nah, sudah muncul, kemudian kita drag ke kanan hingga bulan Desember. Nah, kemudian kita cari blended CAC-nya dengan rumus sama dengan total paid ads dibagi dengan jumlah new customer paid dengan new customer organik. Sama dengan, kemudian klik total paid, kemudian tanda miring, kemudian sum, dan kita blok ini, kurung dan enter. Kemudian kita drag ke kanan hingga bulan Desember. Nah, di sini sekarang sudah kita temukan berapa nilai dari CAC-nya. Sekian penjelasan saya mengenai cara menghitung CAC. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung customer retention atau cohort analysis. Di sini sudah ada data dari customer cohort atau pelanggan baru dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kita langsung saja menghitung customer retention-nya, menghitung persentase dari pelanggan baru dengan klik sel ini, kemudian sama dengan klik angka 35 ini, kemudian kita bagikan dengan angka ini lagi, tapi di dalam sebelum angka D ini kita kasih angka dolar, kemudian kita enter. Setelah itu kita drag ke kanan hingga bulan Desember, kemudian kita drag lagi ke bawah hingga bulan Desember. Nah, pada data 0% ini kita hapus saja karena tidak perlu. Dan kita delete. Nah, di sini sudah muncul untuk ketemu persentasenya dari pelanggan baru. Kita blok saja datanya, kita kasih warna dengan kita blok, kemudian kita klik conditional formatting, kita pilih color scales dan pilih warna ini. Nah, dari data ini sudah ketemu persentasenya dari awal bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian kita akan menghitung net dollar atau net revenue retention. Di sini kita blok data yang ini karena sama rumusnya. Kemudian kita
kopas dengan Ctrl C dan kita paste di sini. Nah, di sini menunjukkan ada 3 bulan yang menunjukkan lebih dari 100%. Di sini dikarenakan bisa jadi karena adanya diskon ataupun promo yang diberikan kepada customer. Kemudian kita akan menghitung kumulatif lifetime revenue by cohort atau keuntungan kumulatif dari pelanggan baru. Di sini kita menghitung dengan cara klik sama dengan, kemudian kita klik yang ini, langsung saja kita enter. Kemudian pada sel sampingnya kita klik sama dengan, masukkan sel ini, kita tambahkan dengan sel yang ini, kemudian enter. Kemudian pada sel ini kita drag ke kanan hingga bulan Desember, kemudian blok semua ini, dan kita drag ke bawah hingga bulan Desember. Pada sel ini kita hapus saja karena tidak diperlukan. Langsung saja kita delete. Nah, di sini kita tinggal kasih warna saja, kita blok, kemudian kita kasih warna pada conditional formatting, pilih color schedule, klik ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada awal-awal bulan Januari meskipun pelanggan baru lebih banyak, tetapi pendapatannya lebih sedikit dibandingkan dengan pada bulan Desember yang pelanggannya lebih sedikit. Kemudian kita akan menghitung customer lifetime revenue by cohort. Di sini caranya adalah dengan kita mengklik sama dengan, kemudian masuk klik angka sel yang ini, dan kita bagi dengan jumlah pelanggan baru 35 ini. Kemudian di angka 35 ini kita lock dengan simbol dolar, dan kita enter. Kemudian kita drag ke kanan hingga bulan Desember, kemudian kita drag lagi ke bawah hingga bulan Desember. Pada angka yang kosong ini kita hapus saja karena tidak diperlukan. Dan kita blok, kita kasih warna. Nah, di sini sudah kita temukan customer lifetime revenue by cohort. Dan yang terakhir kita akan mencari CLTV atau customer lifetime value by cohort. Di sini caranya adalah kita nanti akan mengalihkan customer lifetime revenue dengan cross margin atau pendapatan kotor. Langsung saja kita klik sel ini, klik sama dengan, kemudian klik sel yang ini, kemudian kita kalikan dengan gross margin, kemudian kita kunci dengan F4 dan kita enter. Kemudian kita drag ke kanan hingga bulan Desember, kemudian kita drag ke bawah hingga bulan Desember. Kemudian yang kosong ini kita hapus saja. Dan kita warnai, kita blok, kita warnai saja. Nah, di sini sudah muncul dari CLTV-nya, di mana pada bulan Januari ini menunjukkan bahwa angkanya
kurang dari CSI ini, dimana yang bagus adalah angka dari CLTV lebih besar dari CSI atau positif. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.